Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Bu Rizky akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks prosedur. Nah, langsung saja ya. Ciri yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Maksudnya, setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Ya. Jadi setiap poin-poinnya itu saling berkaitan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Adapun juga teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Kalau paragraf itu menggunakan kata. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke yang nomor 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Maksudnya, kalau kalimat saran itu bertujuannya untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapat hasil yang lebih baik. Ya. Adapun juga dengan kalimat larangan agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Yang nomor 3. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Maksudnya sistematis itu urut dan runtut. Ya. Jadi setiap langkah dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. Maksudnya, informasi yang bermanfaat untuk semua orang yang disampaikan juga bersifat objektif berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis atau karangan penulis. Jadi benar-benar dilakukan. Misalnya buat roti bolu, ya kalian melakukan. Saya melakukan membuat roti bolu. Seperti itu contohnya ya. Terus ciri yang kelima yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Jadi sama dengan yang nomor 1, terdapat bilangan urutan. Jadi kalau di teks prosedur biasanya menggunakan angka, urutannya menggunakan angka nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kalau paragraf bedanya menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, lanjut ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 6. Oke, langsung saja yang pertama. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kalau kata perintah yang ada di teks prosedur itu menggunakan contohnya ya, siapkan, hindari, panaskan, dan lain sebagainya. Terus lanjut yang nomor 2, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Langsung ke contohnya ya. Contohnya judul manfaat jamur untuk kesehatan. Jadi saling berkaitan. Terus lanjut nomor 3, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi sudah pernah di kelas 1 dijelaskan ya. Kalau
di teks prosedur itu menggunakan konjungsi temporal. Apa itu temporal? Yaitu temporal hubungan waktu. Langsung ke contoh konjungsi temporal itu seperti apa, ya. Misal, kemudian selanjutnya, setelah itu, lalu, dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Lanjut ke nomor 4, menggunakan kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Kalimat persuasif itu bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke nomor 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Jadi, kalau kalian mau menulis teks prosedur itu harus kalian tulis bahan dan alatnya, ya, biar orang yang membaca itu paham dan mengerti bahan apa saja yang kalian gunakan dan alat apa saja yang kalian pakai, seperti itu, ya. Untuk misalnya contoh, kalian tulis 500 gram daging atau 1000 ml santan dan lain sebagainya. Lanjut ke yang nomor 6, verba material dan tingkah laku. Maksudnya apa? Suatu yang mengacu pada tindakan fisik, itu verba material. Contohnya seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Untuk selanjutnya, tugas atau pengumuman yang lain mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu Rizky akan share di Google Classroom yang sudah kalian punya, ya. Jadi tugas bahasa Indonesia apapun itu Bu Rizky akan share di Google Classroom. Kalau yang belum bergabung, Bu Rizky mohon untuk segera bergabung, ya, karena biar kalian tahu tugas apa saja yang harus dikerjakan pada waktu itu, biar tidak molor waktu atau numpuk-numpuk pekerjaan. Oke, sekian dulu dari Bu Rizky. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.